Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar Radio Dakwah Jogja rahimakumullah. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di forum ini, dan mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, pagi hari ini insyaallah kita masih mendiskusikan beberapa hal berkaitan tentang bab sabar ya. Dan insyaallah di pembahasan akhir ya mengenai tentang bab syukur. Mohon maaf ya, bab syukur. Di kali ini tema yang dibahas oleh beliau, oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, adalah hubungan antara sabar dan syukur. Ya. Jadi hubungan antara sabar dan syukur. Hubungan sabar dan syukur itu seperti hubungan antara rojak dan khauf. Jadi kalau kita membahas rojak, maka di situ mesti membahas tentang khauf. Begitu juga ketika kita bicara tentang syukur, itu juga mesti bicara tentang sabar. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita bicara sabar pun juga bicara tentang syukur. Kenapa demikian? Sebab ada kalanya nikmat itu sebagai nikmat yang kita memang diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi jika kenikmatan itu tidak diiringi dengan sabar, maka bisa jadi nikmat itu menjadi azab. Ya. Demikian pula ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang pun diwajibkan untuk bersabar. Namun jika kemudian ujian dan cobaan yang Allah berikan, yang Allah timpakan kepada hamba-Nya, jika tidak disertai dengan syukur, maka bisa jadi seseorang akan mengalami keputusasaan. Nah, oleh karenanya antara sabar dan syukur ini harus senantiasa seiring bersama agar menjadi benteng, menjadi pagar dari masing-masing keduanya. Misalnya di sini dikatakan fa'lam annal bala'a maujudun kama anan nikmata maujudah. Bala dan nikmat ini masing-masing ada dan wujud, ya, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masing-masing keduanya ini saling tarik-menarik, baik antara musibah dan juga antara nikmat. Seseorang ketika diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin seseorang akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya di awal saja. Tetapi jika itu tidak disertai dengan kesabaran,
maka nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepadanya ini bisa menjadi sebab orang itu lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, karena di dalam diri manusia ada ghaflah, ada kelalaian. Di dalam diri manusia ada al-jahlu, kebodohan. Di dalam diri manusia juga ada apa? Syahwat. Dan 3 poin itu adalah sesuatu yang bisa as-sarif, ya, bisa memalingkan, ya, seseorang dari syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang misalnya alhamdulillah rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, terus begitu dimudahkan oleh Allah, semakin hari semakin bertumpuk banyak. Maka jika tidak diiringi dengan kesabaran, orang akan syukur di awal karena itu yang betul-betul dia rasakan sebagai karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk di sesi berikutnya belum tentu, karena orang akan muncul di dalam dirinya sebuah rasa bahwa semua nikmat yang terjadi itu adalah karena semata-mata kemampuan dan kekuasaan yang ada pada dirinya. Setidaknya itulah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang Qarun. Qarun ini adalah masih kerabat dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika Qarun dalam keadaan yang kaya, ya, ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam hadir untuk meminta sedekahnya untuk umat manusia, maka Qarun mengatakan bahwa seluruh apa yang didapatkan tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan Musa, tidak ada hubungannya dengan siapapun. Itu adalah karena ilmun min indi. Semuanya itu adalah karena kepandaianku, karena kehebatanku, dan itu adalah karena jerih tanganku sendiri, jerih payah dari tanganku sendiri. Dan demikianlah memang manusia dilupakan, ya, manusia dilupakan oleh apa nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun katsirun fihima minan nas. Jadi ada 2 nikmat, yang mana 2 nikmat ini bisa menjadikan sebab orang itu lalai, maghbun, ya, dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu 2 nikmat? As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Jadi ketika seseorang diberi kesehatan oleh Allah, diberi waktu luang oleh Allah, nah gitu ya, ini biasanya justru lupa, ya, lupa dia dengan segala daya kekuatan yang ia miliki, waktu luang yang dia miliki, dia melakukan banyak hal, plesir, jalan-jalan apa dan lain sebagainya. Tiba-tiba ketika ayo ngaji, wah sibuk gitu. Jadi itu yang kadang-kala menjadikan sebab nikmat bukan sebagai nikmat, tapi nikmat bisa menjadi azab. Nah, oleh karenanya seluruh kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya harus diiringi dengan kesabaran, agar sabar ini menjadi pembatas, bisa menjadi pengendali nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. 1, ia menggunakan sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di materi sebelumnya, ya. Jadi orang mensyukuri nikmat bukan karena nikmatnya, tetapi adalah yang dilihat adalah al-mun'imnya, yaitu zat yang maha pemberi nikmat. Kemudian ketika dia merasakan nikmat itu sebagai bentuk bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memperhatikannya, Allah sangat mencintainya, Allah sangat memuliakannya dengan nikmat itu. Maka sepatutnya lah nikmat itu ia gunakan sebagai sarana untuk al-khidmah Allah, untuk melayani Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang ia mampu. Allah karuniakan nikmat, sesungguhnya digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi kadangkala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah itu laki-laki kalau tidak disertai dengan kesabaran, bukan untuk melayani Allah. Yang bahaya adalah ketika nikmat itu digunakan untuk melayani hawa nafsunya. Nah, di saat itulah nikmat itu menjadi musibah. Nikmat itu menjadi fitnah, nikmat itu menjadi musuh. Itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya harta, ya, amwal, ya, dengan seluruh maknanya, dengan seluruh jenisnya gitu. Dan juga aulad, ya, keluarga, anak, istri, suami, nah gitu ya. Itu bisa menjadi fitnah. Ya, bisa menjadi fitnah. Bisa jadi istri adalah fitnah bagi suami, bisa jadi suami adalah fitnah bagi istri. Begitu juga sebaliknya. Bisa jadi anak menjadi fitnah bagi orang tua, dan bisa jadi orang tua pun menjadi fitnah bagi anak. Jika tidak diiringi dengan sabar, maka itu akan menjadi fitnah. Orang bisa syukur karena sabar. Ya. Jadi kesabaran orang mengendalikan syahwatnya, kesabaran seseorang di dalam tetap menjaga hati supaya tidak ghaflah. Ya, kesabaran agar orang itu tetap menjaga akal dan pikirannya untuk melihat karunia Allah Subhanahu wa taala, memikirkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran itulah yang akan menjadikan sebab wa annallaha indahu ajrun azim. Bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada pahala yang sangat besar. Ya. Bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada pahala yang sangat besar gitu. Jadi apa yang dimaksudkan? Semua apa yang ada sisi manusia itu adalah pemberian Allah. Jika orang bisa melakukannya, ya, jika seseorang bisa melakukannya itu pada sesuatu yang sangat tepat, maka semuanya itu bisa menjadi pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kisah misalnya begini. Ini kisah yang kita dapatkan dari buku Suwarun min Qisasis Sahabah. Ya, jadi setitik di antara kisah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Suatu ketika Madinah ini mengalami kegaduhan, gaduh, hingga banyak penduduknya itu yang terbangun. Sebab apa kegaduhan itu? Abdurrahman bin Auf datang dari perdagangannya. Dia membawa 1000 onta dan 1000 kuda. Saya tidak sanggup untuk membayangkan kalau zaman sekarang ini berapa kontainer gitu ya. Ya, dagang yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Sampai kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saat itu beliau terbangun dan kemudian bertanya kepada hamba sahayanya, ini apa kok ramainya seperti ini gitu. Maka hamba sahayanya menjelaskan bahwa itu adalah Abdurrahman bin Auf yang baru pulang dari berdagang. Maka kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan begini, demi Allah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf itu besok masuk surga itu dengan cara merangkak. Ternyata kalimat yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah ini terdengar oleh beliau Abdurrahman bin Auf. Sampai kemudian Abdurrahman bin Auf sowan kepada Aisyah radhiyallahu anha dan kemudian bertanya, wahai Bunda Aisyah, betulkah engkau mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya. Maka apa yang terjadi pada diri Abdurrahman bin Auf? Seluruh harta yang ia miliki saat itu juga ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa tersisa sama sekali. Maka di antara biografi yang kita dapatkan, ketika Abdurrahman bin Auf wafat itu, ia tidak memiliki harta yang bisa ia wariskan untuk keluarganya.
Ya, karena memang dia sudah menyampaikan gitu. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf setelah dia menginfakkan seluruh apa yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mulai tekad, aku akan mencari duit yang banyak dan setelah itu aku infakkan di jalan Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Karena beliau adalah terkenal orang yang pandai dalam apa? Berbisnis, berdagang. Ya, setiap kesuksesan ketika ia berdagang, hasilnya selalu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kemudian demikian, maka dunia yang dikatakan fitnah itu akan menjadi apa? Limpahan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karenanya sabar dan syukur itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dihindarkan oleh seorang muslim. Ada kalanya memang syukur itu harus dominan. Kapan syukur itu harus dominan? Ketika sedang diuji oleh Allah. Ya. Syukur ini harus dominan ketika seseorang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Tidak banyak berkeluh kesah. Ya, supaya tidak banyak berkeluh kesah. Supaya tidak ada putus asa di dalam hidupnya. Dan senantiasa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kalanya sabar itu yang harus lebih dominan. Ada kalanya sabar itu yang harus dominan. Kapan? Ketika orang mendapatkan kemudahan urusan-urusan duniawi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam situasi-situasi seperti itu penting agar kemudian apa? Kenikmatan-kenikmatan itu tidak menjadikan sebab dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ia gunakan ya, karena tidak ada kemampuan di dalam sabar, justru ia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, jadi itu gambaran yang disampaikan oleh beliau Ibnul Jauzi dalam kitab Minhajul Qasidinnya. Jadi bahwa syukur dan sabar ini memiliki hubungan yang sangat erat ya. Jadi syukur dan sabar ini memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Di satu sisi ketika nikmat itu melimpah, maka sabarnya harus lebih kuat. Supaya dengan kesabaran itu seseorang bisa mengendalikan syahwatnya, bisa mengendalikan nafsunya. Namun tetap bersyukur kepada Allah agar melihat bahwa seluruh karunia yang ada pada dirinya itu semata-mata adalah karunia Allah, bukan dari hasil usahanya sendiri. Sekalipun bahwa orang punya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu, itu juga karunia Allah, itu pemberian Allah gitu. Ya, itu pemberian Allah melalui akalnya, pikirannya, tenaganya, kecerdikannya, kecerdasannya gitu ya. Itu semuanya adalah semata-mata minallah. Ya. Itu semuanya adalah semata-mata minallahi subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semata-mata adalah itu gitu. Nah, sehingga seseorang bisa menggunakan sabar dan syukur ini untuk berjalan menuju ke Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian berikutnya di sini beliau Ibnul Jauzi rahimahullah menjelaskan mengenai tentang bagaimana seseorang itu mengelola antara al-farah, kegembiraan, ya, wal huzn, kesedihan. Ya. Jadi al-farah, kegembiraan, kemudian al-hazn, kesedihan. Ini adalah satu rasa yang ada di dalam diri seseorang. Dan kadang-kala seseorang itu bisa farah, senang, bahagia tanpa sebab. Sebagaimana pula bisa jadi orang tiba-tiba itu sedih tanpa sebab. Kenapa demikian? Satu hal yang harus kemudian kita ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Bahwa hati orang yang beriman itu di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membolak-balikkannya. Ya. Nah, begitu juga manusia ini juga kadang-kala
yang muncul dalam dirinya, kadang-kala tiba-tiba merasa senang, gembira gitu. Padahal dalam situasi yang sedih. Atau sebaliknya, kadang-kala orang dalam situasi yang gembira itu tiba-tiba justru muncul kesedihan gitu. Itu sesuatu yang sangat wajar gitu. Tapi memang begitu rasa yang ada dalam diri manusia. Ya. Untuk apa? Lagi-lagi, dua rasa yang muncul itu mesti ada sesuatu yang menariknya. Ya, sesuatu yang menariknya. Nah, tinggal apa yang menariknya orang itu? Apa yang menjadikan sebab orang itu tertawa, gembira? Ya, apa yang menjadikan sebab orang itu sedih, menangis gitu ya? Itu tentu ada sesuatu yang menarik untuk menuju ke situ. Nah, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, ada kalanya sesuatu yang menarik itu adalah iman. Ya. Ada kalanya sesuatu yang menarik itu adalah iman gitu. Dan ini juga banyak kisah-kisah yang muncul di kalangan para ulama. Mereka mendapatkan limpah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika melihat nikmat itu mereka menangis. Sedihnya itu luar biasa. Gitu. Sedihnya itu apa? Luar biasa gitu. Sedihnya karena apa? Hisabnya yang begitu berat. Hisabnya yang begitu berat. Ya. Ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Gitu. Jadi "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian suatu ketika nanti seluruh nikmat yang dirasakan oleh seseorang itu akan ditanya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang pernah kita ceritakan menceritakan tentang ayat ini. Ya, suatu ketika Rasulullah keluar dari rumahnya di dalam waktu tengah malam karena lapar. Berjalan ketemu Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau keluar di malam hari ini?" Maka Nabi menjawab, "Tidak ada yang menarik aku ke sini kecuali karena apa? Perutku yang lapar." Kemudian Abu Bakar menjawab, "Loh, saya juga sama ya Rasulullah. Saya tidak keluar kecuali karena perutku yang lapar." Maka berjalanlah keduanya. Ketemu Umar. Dan kemudian Umar bertanya, "Kalian berdua mau kemana? Malam-malam kok keluar itu?" Bahasa kita ya. Lapar gitu. Ya, nggak tahu kalau antum kalau lapar itu keluar atau di dalam gitu ya. Tapi ini kisah ya. Maka kemudian Rasulullah juga bertanya, "Kenapa kamu keluar?" "Lapar ya Rasulullah." "Podo." Ya, sama, kita lapar. Maka mereka bertiga ini, Rasulullah dan kedua sahabatnya yang mulia, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, ini berjalan menuju satu rumah seorang sahabat yang sedang panen anggur dan korma. Ketika kemudian datang ke sana, suaminya masih di kebun dan istrinya sedang menata hasil panennya tersebut. Begitu kagetnya perempuan ini, sahabiah ini, karena kedatangan tamu agung yaitu Rasulullah dan kedua sahabatnya. Maka seorang sahabiah ini terkopoh-kopoh memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mempersilahkan Rasulullah itu bertamu, menghidangkan apa yang ada, kemudian bersegera menyusul suaminya yang masih berada di kebun dan menyampaikan bahwa kedatangan tamu agung yaitu Rasulullah dan kedua sahabatnya. Dan maka kemudian suaminya pulang dan melakukan tarhib terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapan tarhib ya, penghormatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai dan Rasulullah kedua sahabatnya merasakan kenyang, maka kemudian Nabi membaca ayat "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadikan banyak kisah-kisah para salaf yang alhamdulillah mereka ini juga banyak yang dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melihat limpahan nikmat itu menangis terseduh-seduh yang sangat panjang. Kesedihannya luar biasa.
Kenapa? Yang dilihat adalah hisabnya. Ya, mungkin beda dengan kita ya. Karena semakin banyak harta seseorang, itu semakin sulit hisabnya. Dan semakin lama orang dia itu masuk surga. Maka dalam hadis Rasulullah menceritakan, ahli surga itu banyak di antara penghuninya itu orang-orang miskin. Ya, maka berbahagialah menjadi orang miskin gitu, karena akan menjadi penghuni surga gitu. Ya. Ada doa yang dibaca oleh Nabi. Namun doa ini oleh beliau Syekh Nasruddin Al-Albani, beliau menilai sebagai hadis yang mungkar, bahkan sangat mungkar. Doa itu begini: Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni miskina wa amitni miskina, mohon maaf, dan matikan aku pula dalam keadaan miskin. Ya. Wahsyurni ma'azumratil masakin. Ya Allah, dan kumpulkanlah aku besok di hari kiamat juga bersama orang-orang miskin. Ya, hadis ini atau doa tersebut dinilai mungkar oleh beliau Syekh Nasruddin Al-Albani. Ya, banyak juga para ulama yang menjelaskan tentang nikmatnya menjadi orang miskin gitu. Tapi kadang-kala saya pribadi juga mikir, apa enaknya jadi orang miskin ya gitu. Ya, atau yang muncul bertanya, apa sih enaknya jadi orang kaya gitu. Ya. Ya, dua-duanya enggak enak kalau tidak bisa mengelola. Ya, maka nanti ada pembahasan tentang mana yang lebih utama, syukur atau sabar, miskin atau kaya, gitu. Nah, menurut antum mana yang paling bagus, jadi orang miskin atau jadi orang kaya? Atau pas, cukup gitu ya? Cukup itu miskin tidak, kaya juga tidak. Tapi memang repot karena ukuran kemiskinan dan ukuran kekayaan itu sangat subjektif. Ada orang dipandang orang lain kaya, dia merasa tidak kaya. Ya. Ada orang dipandang dia itu miskin, dipandang orang lain miskin, tapi dia merasa kaya. Tapi ada orang yang merasa biasa-biasa aja lah, ya memang beginilah hidup itu gitu. Ya Allah alam, semua kembali kepada personal masing-masing. Ya. Tapi di sini itu ya. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat biografi para ulama salaf itu, Allahu Akbar walillahilhamd. Kadang-kala saya pribadi ketika membaca biografi mereka itu sulit untuk bisa menerima. Ada ulama dikasih bala oleh Allah, ujian oleh Allah yang begitu besar ujian tersebut, malah selalu tersenyum gitu. Senengnya luar biasa gitu. Ya, kalau bahasa kita mungkin karena sarafnya sudah kebalik mungkin gitu ya. Iya. Kenapa kok muncul al-farah itu ya? Bahkan farhan syadidan gitu. Rasa gembira yang luar biasa gitu. Jadi ketika ditanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak musibah terhadapmu? Kenapa kamu selalu tertawa gitu? Lah bagaimana tidak tertawa? Lawang ketika, nih lawang tambahan saya ya. Lawang ketika seseorang diuji oleh Allah, dia bisa sabar gitu. Bukankah kesabaran itu adalah pahala? Dan Allah menyempurnakan pahala orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabirun. Lah untuk apa Allah sudah menjanjikan pahala yang banyak kok kita sedih? Justru kita harus bergembira. Karena apa? Karena janji pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah tersebut gitu. Ya, sampai Allah Akbar walillahilhamd. Seorang ulama, orang saleh di antara wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tidak sanggup untuk meniru ya. Saya tidak tahu antum juga sanggup atau tidak, Allah alam. Diuji oleh Allah dengan sakit. Badannya itu banyak lalatnya, banyak apa namanya? Ulat, mohon maaf. Ya, banyak ulat. Kena basa Jawa iki jenenge sindat. Ketika sholat itu ya, Allahu Akbar, ya, berjatuhan. Ya, sholat 2 rakaat. Setelah sholat dikembalikan lagi ke situ. Diambil satu-satu gitu. Allahu Akbar walillahilhamd. Kenapa?
karena rasa sakit yang ia derita. Ketika ia semakin sabar, maka pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur, sabar yang sebab menariknya itu apa? Iman. Nah, walaupun kita tidak mesti harus seperti mereka yang mulia itu gitu ya. Tapi setidaknya di sini kita perlu berlatih untuk seperti itu. Supaya apa? Syukur dan sabar ini menjadi pengiring bagi setiap langkah kita di masa yang akan datang. Menjadi orang yang bergembira, al-farah, sebabnya juga iman. Menjadi orang yang bersedih, ya hazan, sebabnya juga karena apa? Iman. Tapi ada kalanya orang yang mengalami seperti itu, ya sebabnya itu adalah apa? Syahwat. Nah di sini nih, jika orang bergembira karena syahwat, orang bersedih karena syahwat, atau rasa takut terhadap duniawi gitu ya, bahaya yang akan terjadi, maka itu akan menyiksa diri. Dan itu juga sesuatu yang wajar terjadi pada diri manusia. Ya, sebagaimana situasi sekarang ini, apalagi berita ini semakin mencekam ini. Kalau kemudian kita lihat di Jogja ini, ya salah satu di antaranya apa? Ada istilah namanya apa? Kemarin berita yang muncul OTG. Terkait COVID itu ada namanya OTG, orang tanpa gejala. Ya, dan ternyata di Sleman ini terus bertambah, dan terbanyak itu terakhir beritanya adalah di kecamatan kita di Depok. Nah coba ini kalau kemudian kita renungkan seperti ini bagaimana? Jadi kadang-kala apa ya? Kalau kita tidak pandai mengelola perasaan yang ada dalam diri kita, bisa jadi orang akan tidak memperhatikan, cuek, ya sebenarnya lah gitu. Atau justru yang terjadi adalah kebalikannya. Ya. Atau yang terjadi adalah kebalikannya gitu. Apa itu? Rasa takut yang berlebihan. Takut keluar, takut melakukan aktivitas dan seterusnya. Nah, sehingga itu bisa menjadi persoalan di dalam diri seseorang. Ya. Itu bisa menjadi persoalan dalam diri seseorang. Nah, kembali ke persoalan tadi, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, bagaimana kita belajar di situ ya, menyeimbangkan antara syukur dan sabar. Karena keduanya ini saling berkaitan dalam setiap yang mengiringi nikmat ya, dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Para ulama itu memang melihatnya ini Masya Allah gitu. Kadangkala para ulama melihat nikmat itu sebagai azab. Atau juga sebaliknya, kadangkala para ulama melihat azab itu sebagai nikmat. Tergantung sudut pandang mana, keimanan seperti apa, cara seperti apa orang untuk menjalani itu semuanya. Maka kadangkala mereka mengatakan musibah itu zahirnya adalah azab, tapi batinnya adalah rahmat. Ya termasuk seperti ini situasi COVID ini, Rasulullah mengatakan ya bahwa penyakit taun itu adalah azab yang Allah turunkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tetapi penyakit taun itu juga bisa menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Ya mohon maaf, sulit sekali memang untuk menjelaskan gitu, kenapa musibah itu menjadi rahmat bagi orang yang beriman gitu. Ya, bisa jadi adalah ketika mereka sabar, terus tetap tertimpa musibah gitu ya, sudah berhati-hati, sudah berusaha, sudah sabar, tetap terkena musibah, dan dia tetap sabar dalam keadaan itu, bisa jadi itu adalah rahmat. Karena dengan demikian Allah menghapus dosa-dosanya. Sebab sabar itu Allah meninggikan derajatnya. Apalagi kalau orang itu wafat dalam keadaan tertimpa musibah, maka gelar yang Allah berikan kepada mereka adalah yaitu orang yang mati dalam keadaan apa? Syahid. Ya, orang mati dalam keadaan syahid gitu. Begitu juga kadang-kala para ulama melihat sebuah nikmat yang besar itu. Ya, zahirnya itu nikmat, tapi batinnya itu sesungguhnya adalah azab. Ya, seperti misalnya kenikmatan yang Allah karuniakan kepada Fir'aun, ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud, ya, alaihissalam.
Ya. Begitu juga misalnya banyak hal, kadang-kala orang melihat kenikmatan-kenikmatan itu sebagai azab, manakala mereka tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu dulu para pemirsa, para pendengar rahimakumullah yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allah a'lam bishawab. Insyaallah esok kita kembali melanjutkan tentang manakah yang lebih baik, sabar ataukah syukur. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.